Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jama'ana wa iyyakum fi khairin wa lutfin wa afiyah ala majlisil khair wal barakah, majlis zikra Isra Mi'raji Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hauliyat syekhina murabbi arwahina Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani As-Sadisa Asyara. Jazahumullah khair ala hadzal hudur wa razaqana wa iyyakum al-barakah wal imdadat bi jahi khairil bariyat amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dih wa salikin ala darbih min yaumina hadha ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bi taqwallah ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, keluarga besar, zuriat, anak cucu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya Al-Habib Husain bin Ali As-Saggaf, Al-Habib Ibrahim bin Alwi Ba'bud, Al-Habib Idris bin Alwi Ba'bud, Al-Habib Alwi Ba'bud, Al-Habib Syarif bin Agil bin Syahab, Al-Habib Saleh Al-Habsyi, Al-Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazahumullah khair ala al-hudur fi hadzal makanil mubarak. Kemudian para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, Al-Ustadz Haji Ahmad Tahmidi, Al-Ustadz Alfian, kemudian yang tercinta orang tua kita yaitu Abah Haji Anang Bidin, yang beliau ini adalah salah satu keluarga dekat, sepupu daripada Abah Guru Sekumpul, sepupu parak. Kalau ulun sepupu tajauh, sepupunya berbilang-bilang, masih kalau sidin masih sebilangan aja. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat, majlis Isra dan Mi'raj sekaligus haul daripada Abah Guru Sekumpul yang ke-16 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Haji Dailami beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan keluarga ini diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah, yang datang, yang keluar, yang masuk, yang tinggal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula rumah kita Barataan, mudah-mudahan selalu dapat lindungan Allah, berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya di Isra Mi'rajkan secara ruhaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berumur kurang lebih 52 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anugerah yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad, plus juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada yang lain selain Nabi kita Muhammad SAW, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah penyebabnya adalah Allah ingin menghibur Nabi tatkala wafat istri tercinta beliau Sayyidatuna Hubabah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yang membantu Sidin, membela Sidin, sabar menghadapi ujian, menghadapi gangguan daripada orang musyrikin, menghabiskan hartanya untuk mengongkosi orang-orang Islam di zaman itu, karena mereka orang-orang Islam di zaman itu di Mekah duafa, mereka miskin, fakir,
mereka adalah golongan-golongan rendah, ada yang budak dan lain sebagainya. Uangnya Sayyidatul Khadijah yang membelanjai mereka, hartanya Sayyidatul Khadijah yang memerdekakan mereka, kemudian bendanya Sayyidatul Khadijah yang dijadikan alat wasilah untuk memberi pertolongan kepada mereka. Sehingga akhirnya Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha tatkala menikah dengan Nabi, beliau adalah seorang wanita terkaya di kota Mekah. Yang lain di bawahnya Sayyidatul Khadijah, banyak pengusaha-pengusaha yang lain, tapi kelasnya tidak sekelas Khadijah. Sayyidatul Khadijah kelasnya adalah kelas internasional. Kelas daripada Sayyidatul Khadijah itu adalah eksportir importir yang paling besar di kota Mekah. Yang lain masih di bawahnya beliau. Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha bergelar Malikatu Makkah, ratunya kota Mekah. Padahal sebenarnya tidak ada di waktu itu kerajaan. Tapi kenapa beliau diberi gelar Ratu Mekah? Karena satu-satunya orang yang paling kaya, paling terhormat dan paling disegani di kota Mekah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mempunyai banyak toko, banyak peternakan, banyak tanah, banyak rumah, banyak segala-galanya banyak. Tapi kesemuanya itu ternyata habis tatkala beliau wafat. Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia dalam keadaan tidak lagi mempunyai apa-apa, hanya tersisa satu kain selembar yang ada di tubuh beliau. Apabila ditarik ke kepala, batis sidin kelihatan. Bilanya ditarik di batis tutupi kepala sidin kelihatan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melepaskan jubah beliau dan dijadikan kafannya Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ada riwayat yang lain mengatakan tatkala Nabi Khadijah meninggal dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, bahkan kain untuk menutup jasadnya saja tidak ada, Jibril alaihissalam langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil kain sutra dari surga Allah dan langsung turun dan untuk menjadi kafannya Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kenapa? Karena Sayyidatul Khadijah adalah ibu yang melahirkan Islam, ibu yang melahirkan agama Islam, ibu yang merawat al-Islam wal muslimin. Beliau ibu kandungnya, beliau perawatnya, beliau yang mengasuh Islam sehingga Islam akhirnya menjadi besar, dan Islam sampai sekarang alhamdulillah sampai ke mana-mana tempat dengan berkat Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Khirib, alauti walam tudrak maqamatukil kubra wa kam min nisa'in alamina kabiratan lakin idza qurinat biki fasughra. Engkau telah tinggi wahai Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha, tidak mungkin seorang wanita pun yang akan mencapai derajatmu. Banyak perempuan-perempuan yang hebat di bumi ini, tapi kalau dibandingkan dengan engkau semuanya kecil, tidak ada harganya dibandingkan dengan magom dan kebesaran Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidatul Khadijah meninggal dunia, kesedihan yang sangat pada diri Nabi Muhammad SAW. Di samping itu disusul dengan meninggalnya paman tercinta beliau, yang kalau menurut kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib karangan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan jelas bahwasanya beliau itu adalah seorang yang mukmin, akan tetapi beliau udur dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Beliau mengucapkan syair-syair yang menunjukkan kepedulian beliau dan percayanya beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam bukunya menyebutkan jelas bahwasanya Sayyiduna Abu Talib adalah seseorang yang muslim, hanya saja memang tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tasdik imannya itu bil janan bukan bil lisan. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi akan memberikan syafaatnya kepada Sayyiduna Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kemudian di samping itu dalam sebuah riwayat tatkala Abu Jahal dan Al-As bin Wa'il mengatakan kepada Abu Talib, Abu Talib, kamu tidak mau agama Abdul Muttalib? Paman, ucapkanlah dua kalimat syahadat. Abu Talib, kata yang berdua itu, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya
Abu Talib mengatakan bal ala dini Abdul Muttalib, kemudian beliau meninggal dunia. Akan tetapi aku di atas agamanya Abdul Muttalib, kemudian meninggal dunia. Tahukah kalian apa agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib seorang yang mukmin billah, seseorang yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Ka'bah untuk memberikan nama cucu tercintanya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang beragama dengan agama Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dan itu diakui oleh Sayyidatu Aminah, ibu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah dipungkiri bahwasanya ayah Nabi, ibu Nabi, kemudian kakek Nabi dan seterusnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah menurut agama yang berlaku di zaman itu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Talib pun meninggal dunia, maka kesedihan mendalam pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dihibur oleh Allah taala dengan adanya Isra wal Mi'raj. Plus juga menurut riwayat dan pendapat Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya itu, beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya langit 7 dan penghuninya yang rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya Nabi Muhammad diberangkatkan ke langit 7 itu karena penghuni-penghuninya para malaikat rindu ingin juga mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaju kepada Allah dan mengatakan bahwasanya jangan orang atau yang di dunia aja yang dapat keberkahan bisa bertemu dengan Nabi akhir zaman, kami pun di langit hendak juga dapat. Maka kemudian diberangkatkanlah Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj hingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam kitab Wa huwa bil ufuqil a'la bahwasanya Nabi kita itu sebelum Isra dan Mi'raj mimpi Isra dan mimpi Mi'raj. Baru setelah mimpi itu terjadi kemudian beliau diberikan Isra dan Mi'raj dengan yaqdzatan. Berkata para ulama, apa maksudnya itu? Itu menunjukkan tertib, yaitu tertib dalam al-maqamat, bahwasanya seseorang itu akan mengalami sesuatu yang berat apabila langsung, tapi diberi pelajaran, diberi dulu gambarannya melalui mimpi. Makanya Isra dan Mi'raj itu terjadi beberapa kali, sebahagian lewat mimpi, sebahagian langsung ruhan wa jasadan sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi bertemu dengan Allah, beliau mimpi melihat surga, beliau mimpi masuk melihat neraka, beliau mimpi ke Arsy, beliau mimpi menuju Sidratul Muntaha. Tapi kemudian setelah beberapa hari beliau berangkat yaqdzatan untuk melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi kita mengalami tahapan-tahapan takhliyah, yaitu pembersihan, walaupun kata Al-Imamul Busiri yang dikutip oleh kalau tidak Imam Busiri, Al-Imam Al-Bur'i yang dikutip oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi tentang bagaimana proses pembersihan itu. Apa kata Habib Ali Habsyi yang juga itu sebenarnya syair daripada seorang ulama yang datang dari Mesir. Beliau mengatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah malaikat mengeluarkan dari hati Nabi itu kotoran, tapi menambah kesucian di atas kesucian sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lainnya, mereka menyebutkan memang ada diriwayatkan bahwasanya bagian yang itu tempat bisikannya syaitan dibuang oleh malaikat Jibril, yaitu yang disebutkan dengan as-saudawan, yaitu 2 titik hitam. As-saudawan, 2 titik hitam yang kemudian diambil di dalam hati Nabi, dibelah dada Nabi, kemudian diambil hati Nabi, dibelah lagi hati Nabi, kemudian diambil lagi as-saudawan, 2 titik hitam, kemudian dilemparkan oleh Jibril. Setelah itu dikembalikan, kemudian setelah itu dikembalikan lagi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Nabi kita dibelah oleh Sayyidina Jibril tidak pakai pisau.
Ada riwayat yang lain mengatakan pakai pisau, tapi pisaunya pisau cahaya. Mungkin laser, mungkin ya, ini laser ya kan, pisaunya pisau cahaya. Mudiyah minun nur wa syukka sadrul mustafa wa huwa fi dari bani sa'din bi ghairi mudiyah kasyakkihi wa huwa ibnu ashrin summa fi lailati mi'rajin wa indal bi'zah. Jadi Nabi Muhammad SAW dibelah dada sidin pada waktu beliau di perkumpungan Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad umur 4 tahun, kemudian dibelah lagi dada beliau umur 10 tahun, kemudian dibelah lagi dada beliau tatkala ingin diutus jadi nabi, kemudian dibelah lagi dada beliau tatkala ingin Isra dan Mi'raj. Ada riwayat yang mengatakan 1 kali lagi tatkala mau menikah juga dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah isyarat bagi kita umatnya, kalau mau makrifat itu terlebih dahulu menjalankan thariqat. Thariqatnya itu adalah takhliyah dan tahliyah, kemudian baru kita bisa mencapai hakikat dan makrifat. Kemudian sebelumnya juga kita harus mempunyai alat untuk membersihkan hati. Alatnya itu harus dari cahaya. Artinya alat untuk membersihkan hati itu adalah al-ibadah wa ta'ah wa dzikir wassalah ala nabi wa tasbih, yang mana sumber-sumber cahaya adalah itu. Cahaya tidak didapatkan dari toko, cahaya tidak didapatkan dari pasar, cahaya tidak didapatkan dari mall, cahaya dari Allah. Dan Allah membagi cahaya itu melalui nafahat, dan nafahat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah at-ta'at wal ibadat. Lalu kemudian itu bagaikan pisau dari cahaya yang membelah dada, kemudian membersihkan hati sehingga siap untuk mengenal alam malaikat, mengenal apa yang ada di atas langit, mengenal bagaimana arasy, mengenal bagaimana sidratul muntaha, mengenal bagaimana surga dan neraka, mengenal hakikat lauhil mahfuz dan lain sebagainya. Setelah adanya pembersihan di dada dengan cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dengan cahaya, kemudian dikosongkan oleh Jibril, kemudian setelah itu diberangkatkan untuk mengetahui makrifat tentang hal-hal yang luar biasa yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nuriyahu min ayatinal kubra. Kemudian Allah menegaskan laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Jadi sebelumnya kami akan perlihatkan, kemudian di ayat yang lain, di surat yang lain, surat An-Najm, oh enggak, sudah melihat Nabi Muhammad SAW. Itu berarti seakan-akan aku hendak melajari, oh ini sudah alim. Nah kayak itu semacam pengakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi kita Muhammad, melihat alam semesta, bahkan diriwayatkan beliau melihat semua wajah umat beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita menjadi tetap sebagai umat Nabi Muhammad dan telah dipandang wajah kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syaikh Mahfuz At-Tarmasi dalam kitab Syarah Ibnu Syarah Alfiyah Mustalahul Hadis li Suyuti, beliau mengatakan ada sebahagian ulama yang menyebutkan bahwasanya ashabun Nabi adalah semua umat Nabi Muhammad. Loh kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad sudah pernah mendapat pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Wayah apa? Waktu peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sudah dipandang sama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena kita sudah dilihat sama Nabi, ya jangan ngantuk, ya lah, mau ngantuk supan. Jadi model ada videonya gitu. Nah, uridat alayya a'mal ummati hatta al-qadha yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, kata Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan kepadaku amal-amal semua umatku setiap hari kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai ada kotoran
sebesar tai mata yang dikeluarkan seseorang dari masjid karena mengagungkan masjid dan membersihkan masjid disampaikan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, atadruna ma muhuru huril ain, tahukah kalian apa maharnya bidadari surga? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, muhuru huril ain romyul gumamati anil masajid. Kata Nabi, maharnya bidadari surga itu kalau mau kawin sama bidadari adalah membersihkan kotoran dari masjid. Jadi masjid itu yang menjaganya tidak harus kaum. Masjid itu yang menjaga kebersihannya bukan harus bagian kebersihan masjid, tidak. Kita semua mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan masjid. Apabila ada sedikit yang kotor, ya dibersihkan. Itu pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan-jangan bisa kawin sama bidadari kan? Ya kalau lumayan. Ya Allah di dunia pang ya Allah. Ya, biar jadi akhirnya kada dapat ya ambil berdahulu. Ada kayak itu bipai. Jadi ada orang bercerita apa namanya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang ulun ini masuk surga ya Allah, tolong ya Allah jendelanya dikasihkan sekarang di dunia, biar aja kena di surga kada berjendela lagi, rumah ulun kada apa-apa, yang penting di dunia jendelanya kan dari emas Beb. Jadi minta persekot berdahulu lawan Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Jadi ma'rifatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah setelah mengalami tasfiyah wa takhliyah wa tazkiyah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mbah Soleh begitu meninggal dunia diganang lawan Sunan Ampel, basa sapu pulang sidin berasihi masjid, meninggal pulang dua sudah kuburan sidin, diganang lawan Sunan Ampel, basa sapu pulang hidup pulang sampai 9 kuburan sidin. Apa gawian sidin? Kaum masjid. Jadi berbahagialah wahai para kaum masjid. Memang bahari gawian yang paling terhormat di zaman Nabi Isa, Yahya dan Zakaria adalah kaum masjid. Sehingga akhirnya Hannah ibunya Siti Maryam bernadar untuk menjadikan anaknya kaum masjid. Nadartu laka ma fi batni muharrara. Muharrara itu artinya dibebaskan dari tanggung jawab yang lain, diberikan kepada Baitul Maqdis. Tapi ternyata wajud tuha unza, akhirnya perempuan, karena perempuan ditaruh di mihrab saja, tidak sebagai kaum masjid, tapi dikasih tempat khusus di mihrab untuk beribadah. Kenapa? Karena pengurus masjidnya paman sidin siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria takmir masjidnya di zaman itu di Baitul Maqdis. Kemudian ponaan sidin Siti Maryam. Akhirnya karena sudah dinazarkan diletakkan di higa mihrabnya masjid. Ternyata di tempat itulah muncul karomah daripada Sayyidatul Maryam, sampai Nabi Zakaria pun ambil berkah dari karomahnya Sayyidatul Maryam. Apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Tatkala Nabi Zakaria melihat ada makanan musim dingin di musim panas, makanan musim panas di musim dingin, anna laki hada, oh bahasa Banjar kayak itu kah? Aneh. Dapat di mana ikam? Kalau tuh min indillah. Oh bakaramat berarti ini Nabi Zakaria langsung sini berdoa di situ, saya ini di tempat itu. Doa, ya Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku di dunia ini sangurang-urang. Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan ahli waris. Maka lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Setelah beliau berdoa kayak gitu, sebelumnya tidak punya anak, lawas panas sudah kawan karising anakan. Lalu kemudian berdoa di tempat terjadinya karamahnya Sayyidatul Maryam. Lalu akhirnya dikabulkan sama Allah, diberilah anak, diberi nama Yahya alaihissalam. Nah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan nabi-nabi dan rasul. Kemudian nabi-nabi dan rasul semuanya menjadi makmum Nabi kecuali Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi
Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun dan Nabi Ibrahim itu tidak hadir di Masjidil Aqsa. Kenapa tidak hadir di Masjidil Aqsa? Ternyata mereka nunggu di atas langit. Jadi mereka nunggu di atas langit. Jadi para nabi-nabi dan rasul yang lain yang jumlahnya 124.000 potong mereka tadi itu semuanya ada di Masjidil Aqsa. Sedangkan yang disebutkan tadi nunggu di atas langit. Makanya pada waktu Nabi ke atas langit ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Musa, berdapat lawan Nabi Harun, kemudian terakhir berdapat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Musa pun disebutkan pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Baitul Maqdis dan mendapatkan Nabi Musa berada di kubur Sidin sedang sholat Nabi Musa alaihissalam di dalam kuburnya. Kata Nabi, jakanya bubuhan nikam ini di Masjidil Aqsa, aku tunjukkan mana kuburnya Nabi Musa. Jaraknya dengan Baitul Maqdis sekedar melempar batu, romyat hajar, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya ilmu ghaib. Ini semuanya ilmu yang tidak mungkin diketahui dengan belajar. Ini semuanya ilmu dari Allah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya itu sebenarnya contoh bagi umat Nabi. Jika umat Nabi mempunyai sifat-sifat Muhammadiyah, sifat-sifat sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Walaupun kelasnya beda dengan Nabi Muhammad SAW, pasti kan, tapi dia akan dapat bagiannya. Diriwayatkan bahwasanya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 29 kali naik ke atas langit. Di kitab disebutkan. Dan seorang wali besar dari Yaman Utara yang bernama Abul Ghais bin Jamil, dia mengatakan pada waktu bertemu dengan Al-Faqihul Muqaddam, oh la ilaha illallah, dia bilang, ini orangnya. Kenapa ya Syekh? Ini orangnya yang apabila aku melihat ke atas langit, Sidinnya ada di atas langit. Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan aku selalu menunggu beliau turun dari atas langit karena aku ingin tahu kabar-kabar tentang bagaimana Lauhul Mahfuz keadaan. Aku bertakunan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, al-waliyus saleh, tapi dia mewarisi kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia sampai. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu mi'rajul arwah atau mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Salat 5 kali itu sebenarnya adalah password, kode supaya kita bisa menembus langit. Ada kodenya, yaitu salat. Tapi ada cara khususnya. Salat itu kalau pas betul, syaitan itu kata kau berparak, pasti bukanya. Begitu orang itu sudah menghadap kepada Allah, menghadap ke kiblat, belum angkat takbir dia, itu syaitan itu sudah buka, katanya ulama, sampai terkantut-kantut, artinya takutan benarnya. Kemudian akan turun dari atas langit cahaya yang menutupi wajah orang yang sholat tadi, sehingga dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya aman, tidak ada gangguan sama sekali. Jadi memulainya dengan benar, dengan tata cara yang seperti biasa, yaitu hidayah Al-Imamul Ghazali dan lain sebagainya, seperti itu, dengan hati yang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun cahaya dari langit yang meliputi orang yang sembahyang tadi, sehingga akhirnya tidak terjamah oleh syaitan sedikit pun. Tidak ada lagi sudah gangguan-gangguan. Tapi kalau pertamanya salah, kata kawa sudah tidak ada penjagaan, sehingga mudah sekali syaitan bisa masuk. Akhirnya pada waktu sembahyang keingatan kunci di atas lemari. Ya kalau tuh pada cari kunci kehilangan, abut sudah serumahan digagai, begitu Allah Akbar keinget di atas lemari sekalinya. Syaitan ada. Ini syaitan memang sengaja menggoda-goda dia supaya mengingatkannya di waktu sembahyang. Kada keingatan akan bisi tagihan, misalnya wadah si anu, kada keingatan begitu sholat Allah Akbar keingatan aku ada bisi tagihan di situ, jangan anda ditagih kena syaitan ada. Syaitan jadi dia mengingatkan manusia dengan urusan dunianya di dalam sholat untuk mengganggu kita, untuk mencegah kita jangan sampai mi'raj, karena dia tahu sholat ini bisa mi'raj. Kalau mi'raj kada keberakan aku lagi setan.
coba-coba inya anu memberak tabakar banarai seperti jin ifrit yang memberak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu mi'rajul mu'minin. Oleh karena itu beruntunglah umat ini, kata Nabi Musa dan para nabi-nabi yang lain, tatkala diberi waktu sholat 5 waktu, melebihi daripada yang lain. Yang lain ada yang 3, ada yang 2, bahkan Nabi Adam cuma 1, Nabi Sulaiman cuma 1, Nabi Daud cuma 1. Li Adam subuhun wal isya li Adam subhun wal isya'u li Yunusa wa zuhrun li Dawuda wa asrun li Najlihi wa maghribu Ya'quba kadza syarhu musnadin li Abdul Karimi fashkuran li fadlihi. Jadi Nabi Adam itu salat cuma zuhur, Nabi Yunus isya, Nabi Daud zuhur, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud cuma asar, Nabi Yakub cuma maghrib. Bani Israel dan Nabi Musa 3 waktu, awal hari, akhir hari, dan pertengahan malam. Kemudian ada lagi syariat-syariat yang lain, hanya yang terbanyak diberi nomor telepon sama Allah, untuk telepon sama Allah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak di sini telepon enak, ada 5 nomor teleponnya. Kalau itu cuma 3, cuma 1, kalau tidak nyambung ya sudah nggak bisa lagi. Kalau ini 5 ya kalau lah jadi nyaman bagi orang nang faham, nang kada mengalihnya aja maginya jakanya sekali aja. Nah ini orang nang kada faham kada kawai. Kalau orang nang faham bahwa sebenarnya sholat itu adalah pintu menuju Allah, untuk ma'rifah, untuk kontak dengan Rabbul Alamin, maka dia pasti akan jakanya kau ditambah-tambah sholat ini. Akhirnya mereka menambah sholat dengan sholat-sholat sunnah dan lain-lain sebagainya, seperti para aulia wa salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, termasuk daripada rangkaian acara kita hari ini, malam ini adalah mahaul daripada guru kita Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Al-Murabbi Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau adalah keturunan ke-8 daripada Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau menuntut ilmu di Darussalam di Martapura, kemudian belajar dengan guru-guru ulama-ulama setempat, sampai akhirnya kemudian beliau pergi ke Bangil dan belajar dari ulama-ulama di Jawa. Kemudian beliau pergi ke Mekah dan belajar dengan ulama-ulama di Mekah. Di antara guru-guru beliau di Mekah As-Sayyid Al-Habib Hasan Fad'aq Al-Waliyus Saleh, Al-Habib Hasan Fad'aq, yang kemudian Habib Hasan Fad'aq ini punya anak namanya Habib Umar Fad'aq, Umar bin Hasan, dan rancak ke Martapura. Bahari kita berdapat dan memberikan gamis kepada kita dan menyumbang beberapa sumbangan-sumbangan ke pesantren di waktu di kandangan Bahari itu. As-Sayyid Al-Habib Umar bin Hasan Fad'aq. Al-Habib Hasan itu seorang wali di Mekah. Kemudian di antara guru beliau juga As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani, dan banyak lagi guru-guru yang lain. Jadi ujar Abah Guru Bahari, aku tuh Bahari jar belajar lawan Said Amin Qutbi itu di dalam motor aja. Mah caranya jadi dinyaringi si diintip, supir asik lawan musik, berdua di belakang bepanderan tentang ilmu, tentang ma'rifat, tentang tahu dan lain sebagainya daripada ilmu-ilmu yang beliau pelajari daripada Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi kayak itu caranya. Dan alhamdulillah aku Jasidin pada waktu saya lupa apakah Sayyid Amin Qutbi atau mungkin Sayyid Al-Habib Alwi yang sempat ujar Sidin, aku alhamdulillah Bahari itu waktu Sidin garing aku sampat umpat membasuhi bahera Sidin. Ya, jerabah guru sampat membasuhi bahera guru Sidin. Ya mungkin minta izin sama keluarganya dan sebagainya, atau mungkin dengan tidak memandang dan sebagainya ikut umpat memberasihi daripada gurunya. Begitu ketawaduan seorang Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani itu menyebabkan dia tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tawaduknya, karena dia tidak menganggap berharga dirinya, dia menghormati semua orang, dia sayang kepada semua orang. Waktu ulun lagi halus aja umur 17, 16, beliau sudah sangat hormat kepada kita, dihormati, disalami, kemudian
dan lain sebagainya. Ya mungkin karena masih ada hubungan keluarga, alhamdulillah rabbil alamin, bermalam di rumah sidin sekumpul dan lain sebagainya. Bilanya bulik dapat jatah apa ulun biasanya bilanya bulik tuh dibari 50.000 5 lembar 10.000, nah itu ulun dibari ini unting itunya pang ya kalau lah unting ada mau unting itunya. Alhamdulillah. Asy-Syaikh Al-Arif Billah, Abah Guru Sekumpul, beliau betul-betul seseorang yang tawadhu kepada para ulama, para salihin. Jadi pada waktu Sidin lagi duduk berdua dengan ulun, tiba-tiba ada Habib dari Cirebon datang. Aduh itu kalau kada salah aja Sidin Habib kita harus bersihin aja aku masuk dulu stumat lah, bukakan ikam lawang, dibukakan lawang. Jadi Sidin masuk dulu stumat, mengusuk-usuk dada kayak ini. Nah harus bersih hati kita menghadapi orang ini wali, orang ini majzub jar. Nama Sidin Habib Abdullah bin Alawi Al-Kaf, meninggal di Tarin, meninggal di Hadramaut. Beliau adalah muridnya Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Abdullah bin Umar Syatiri, alim, seorang yang saleh, masya Allah. Itu musud dada hendak berdapat itu, bersiap-siap dan lain sebagainya, karena dia merasa kalau kada bersih ini bahaya bertemu dengan orang ini. Padahal mungkin dia seorang yang juga masya Allah, tapi ketawaduannya menyebabkan man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hal-hal yang indah tatkala beliau mendapatkan fitnah, akhirnya justru hikmah daripada fitnah itu dia menghafalkan Al-Quran dan hatam hafalan beliau dalam 7 bulan radhiyallahu anhu arda. Dengan berkat beliau dalam keadaan tidak punya apa-apa waktu belajar di Darussalam, akhirnya terpaksa menulis kitab tuh dulu, hanya rumpat belajar. Dengan berkat kitab ditulis, akhirnya aku hafal Jarsidin, aku hafal Baijuri Jarsidin. Karena apa? Aku bahari hendak belajar nulis dulu, yang lain bisa kitab aku kada. Jadi minjam kitab kawan, nulis dulu kira-kira selambar atau 2 lambar, kira-kira guru mandaknya sampai di mana situ nulis. Ya karena nulis akhirnya kan hafal. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang membukakan jalan. Mudah-mudahan insyaallah keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, kepada Abah Guru, diberikan kepada orang-orang di zaman ini, dan mudah-mudahan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wabaraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.